Bab 815. Aku tidak akan bertunangan dengan orang lain. Kamu yakin tidak ada yang mau kamu tanyakan padaku? Kolden Ye menatapnya lekat. Dia seperti pemburu yang telah mengunci mangsanya. Selama dia mengangkat pistol, maka detik berikutnya nyawanya lah yang melayang. Dihadapkan dengan tatapan seperti itu, Audrey Han biasanya akan gugup. Tapi, suasana hatinya sangat buruk sekarang, juga sangat meledak. Dia mencibir membalasnya. Kamu bertanya padaku, apakah ada yang mau kutanyakan padamu? Aku malah ingin bertanya padamu, apa yang mau kutanyakan padamu? Apa yang telah kamu lakukan? Apakah perlu aku tanyakan padamu? Kolden Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya setelah mendengar reaksinya. Oh, cukup emosional. Audrey Han berdiri dan langsung membuka pintu, aku masih harus bekerja besok. Secara tidak langsung mengatakan, cepat pergi dari sini, aku mau istirahat. Kolden Ye sedikit mengernyit, dia begitu terburu-buru ingin mengusirnya, kelihatannya dia tidak ingin menanyakan lebih jelas tentang masalah ini. Jadi, dia mungkin juga tidak akan melihatnya berinisiatif bertanya padanya. Jelas-jelas Audrey Han memperlakukannya seperti ini. Jika berdasarkan sifatnya, dia seharusnya sudah berdiri dan pergi baru benar. Tapi Kolden Ye samar-samar merasa bahwa jika dia pergi seperti ini hari ini, dia pasti akan menyesalinya. Memikirkan hal ini, Kolden Ye bangkit dan berjalan ke arahnya. Audrey Han mengira dia akan pergi. Tetapi tidak disangka, dia menghampirinya dan berhenti di depannya, mengunci tatapan padanya, dan tidak bermaksud untuk pergi. Aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, mendekat paksa padanya, karena tidak ada yang mau kamu tanyakan, untuk apa kamu kesal? Audrey Han engerutkan alisnya, aku tidak kesal. Tiba-tiba, terdengar suara dari koridor. Awalnya Audrey Han tidak mengerti. Tapi setelah mengerti, raut wajahnya berubah drastis. Pasangan yang tinggal di sebelahnya adalah pasangan muda, keduanya masih sangat muda, dan mereka terbiasa saling menghangatkan sebelum tidur. Bagaimanapun, ini adalah rumah kecil, tentu saja tidak terlalu kedap suara. Ditambah lagi dia sekarang sedang membuka pintu, tentu saja suaranya menjadi lebih jelas. Melihat Kolden Ye mengerutkan kening, Audrey Han tahu kalau dia pasti mendengarnya juga. Kemudian dia juga tidak tahu apa yang dia pikirkan, tiba-tiba mundur selangkah dan menutup pintu dengan membantingnya. Setelah pintu ditutup, suara yang sangat jelas tadi menghilang, tapi bagaimanapun juga, dia sudah mendengarnya, jadi samar-samar dia masih bisa mendengarnya. Dia bisa mendengarnya, tentu saja Kolden Ye juga bisa. Pipinya yang putih langsung memerah. Bagaimanapun, Audrey Han tidak menyangka akan bertemu dengan hal seperti ini. Jelas-jelas suasana mereka lagi menegang, dan sekarang malah menjadi sangat canggung. Begitu dia membuka mulut, dia melihat Kolden Ye yang berdiri diam, perlahan mendekat. Kamu yakin tidak marah denganku? Tidak tahu apakah itu efek psikologisnya atau apa, Audrey Han benar-benar merasa bahwa suara Kolden Ye terdengar jauh lebih berat saat ini, dan juga terdengar serak. Kolden Ye seperti itu membuatnya merasa sangat berbahaya. Audrey Han secara refleks mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Tetapi ketika tangannya mencapai dadanya, Kolden Ye langsung menahannya, lalu ditekannya ke balik pintu. Sebagian besar tubuhnya menekannya dan membuat Audrey Han tidak bisa memberontak. Jadi, dia hanya bisa melototinya dengan marah, apa yang mau kamu lakukan sebenarnya? Setelah kata-kata itu jatuh, wanita di sebelah tidak tahu diprovokasi seperti apa, ternyata masih terdengar suaranya. Audrey Han dengan jelas melihat mata hitam Kolden Ye menjadi gelap, dan dia melihat emosi yang tidak dimengertinya. Sebelum dia bereaksi, Kolden Ye telah menundukkan kepalanya dan meraih bibirnya dengan kasar. Dia melotot dan terkejut, dan mencoba mendorongnya menjauh. Tetapi tangannya ditahan oleh Kolden Ye, tidak bisa bergerak sama sekali.
Golden Ye menangkapnya dan menciumnya sebentar, lalu melepaskannya, menempelkan dahinya dan suaranya menjadi sangat serak. Tidak ada yang aku lakukan, aku hanya ingin bertanya padamu saja. Audrey Han menatapnya dengan takut-takut, dan suaranya bergetar. Apa? Tanya apa? Apakah kamu percaya apa yang dikatakan George Kiao padamu? Audrey Han menggigit bibir bawahnya dan memaksakan diri menatapnya tanpa menjawab. Golden Ye tidak mendesaknya untuk menjawab, dan berkata dengan datar, kalau begitu, apakah kamu kesal juga karena aku? Kalimat ini sepertinya menginjak ekor Audrey Han, dan dia langsung membantahnya dengan keras. Siapa yang kesal karenamu? Jangan terlalu tebal muka, bagaimana mungkin aku? Dia belum menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Golden Ye menyerangnya lagi dan dia langsung mundur, reaksimu sangat cepat, masih bersikeras. Aku. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi kembali dicium oleh Golden Ye. Terakhir, Audrey Han benar-benar terbuai oleh ciumannya. Dia tertegun menatapnya, dan tidak tahu siapa yang melepaskan ciumannya. Sampai Golden Ye berbisik di telinganya. Aku tidak akan bertunangan dengan orang lain. Audrey Han baru kembali tersadar. Dia tertegun menatap Golden Ye. Dia sepertinya tidak berani percaya kata-katamu. Kamu tidak akan bertunangan dengan orang lain. Kalau gitu kamu. Dengarkan baik-baik, aku hanya akan mengucapkan kata-kata ini sekali. Dia menekan bagian belakang kepalanya, menempelkan bibirnya yang tipis ke sana, dan berbisik di telinganya. Meskipun aku tidak yakin kamu masuk ke perusahaan demi aku atau tidak. Tapi, yang bisa kupastikan adalah, hatimu menyukaiku. Aku tidak. Audrey Han benar-benar terpana dengan apa yang baru dia katakan barusan. Dia pikir dia membahas masalah pertunangan, tetapi tidak disangka, ternyata dia mengatakan tidak akan bertunangan dengan orang lain padanya. Lalu, malam itu dia pergi menolaknya. Kamu berani mengatakan tidak, Audrey Han. Dia memalingkan muka dengan bersalah, dan berkata dengan lemah, jika kamu mengatakan ada, ya udah. Dia jelas-jelas menyukainya tapi tidak mau mengakuinya. Dia yang seperti ini membuat Golden Ye tersentuh. Dia mencubit dagunya, memicingkan mata dan mendekat padanya. Ada ya ada, tidak ada ya tidak ada. Keduanya saling bertatapan, jaraknya sangat dekat sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas wajah satu sama lain, hanya terlihat bayangan satu sama lain dalam mata. Di bawah tatapannya yang kuat, Audrey Han dengan kering berkata, ada. Melihat pengakuannya, akhirnya tatapan Golden Ye terlihat lembut. Ini pemandangan yang belum pernah terlihat sejak dia kehilangan ingatan. Dia mengangkat bibirnya dengan puas, kamu yang mengatakan ini, menyukaiku. Kamu harus menyukaiku dengan baik di masa depan, tidak boleh berubah pikiran. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bisa dibawa pergi oleh wanita aneh di depannya ini. Hampir setiap malam saat dia menutup mata, selalu teringat dengan wajahnya. Audrey Han menatapnya dengan ragu, berkata dengan ragu-ragu, apakah kamu sedang mengaku denganku? Mendengar ini, wajah Golden Ye menjadi gelap. Jelas-jelas orang yang menyukainya adalah Audrey Han. Mengapa menjadi dirinya yang membuat pengakuan dalam mata Audrey Han? Melihat wajahnya yang tiba-tiba menggelap, Audrey Han menghela napas dengan lemas. Orang ini bermulut keras berhati lembut. Golden Ye tidak mau mengakuinya, tapi tindakannya terlihat jelas. Hari ini dia rela mengatakan ini pada dirinya, itu berarti di dalam hatinya ada dia. Ini sudah cukup. Audrey Han akhirnya mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya, melingkari pinggangnya yang kurus, dan kemudian membenamkan pipinya di dalam pelukannya. Seluruh tubuh Golden Ye menegang. Bersambung.